Sejauh ini, sebagian besar peneliti telah menganggap bulan atau Mars sebagai kandidat terbaik untuk tahap pertama kolonisasi sistem tata surya kita. Keduanya memiliki keuntungan berada relatif dekat dengan bumi dan menawarkan lingkungan permukaan yang tidak sepenuhnya bersifat tidak ramah terhadap kemampuan teknologi saat ini. Merkuri sangat dekat dengan matahari, Venus bahkan lebih dekat lagi, dengan atmosfera yang beracun dan padat karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Di sisi lain, baik bulan maupun Mars, meskipun tampak sebagai tujuan yang wajar, juga memiliki masalah mendasar mereka sendiri. Tidak satu pun planet ini memiliki medan magnetik atau atmosfera yang signifikan. Dan ketahui bahwa di antara kalian ada yang ingin tinggal di dunia baru di dalam terowongan bawah tanah. Ini adalah masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. Beberapa planetolog terkemuka mulai menyarankan bahwa lokasi ideal untuk koloni manusia pertama bukanlah bulan atau Mars, melainkan Titan, bulan besar Saturnus. Para oscentistas ini satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk mendirikan koloni mandiri jangka panjang, meskipun kondisi yang keras di permukaan Titan, dengan suhu yang sangat rendah dan hujan metana dan etana. Apa argumen mereka? Untuk mengecek, mari kita coba ikhtisarkan semua manfaat yang mungkin dari sebuah keputusan yang tampaknya aneh. Apakah Anda siap untuk menemani kami? Ayo, Titan, satelit terbesar kedua dalam tata surya kita setelah Ganymede, adalah salah satu satelit yang paling misterius. Dengan atmosfer yang tebal dan fitur geologis yang unik, telah semakin menarik perhatian para astronom dan astrobiolog. Berbeda dengan satelit lain, Titan memiliki model iklim yang menonjol mirip dengan bumi, dengan musim yang berbeda-beda dan kondisi cuaca yang bervariasi, memberikan hari-hari cerah, berawan, berangin, atau hujan di dunia yang jauh ini. Permukaan Titan memiliki gurun pasir, sungai, delta, dan danau dalam lingkungan asing dengan suhu rata-rata sekitar 180 derajat Celcius. Meskipun demikian, ada aspek positif yang dapat dieksplorasi untuk kolonisasi masa depan, karena atmosfer Titan melindungi permukaannya dari radiasi kosmik. Setiap koloni idealnya harus berlokasi di bawah permukaan untuk melindungi diri dari radiasi matahari. Namun, Titan memiliki atmosfer yang padat, yang kedua terpadat setelah Venus di tata surya, yang secara signifikan mengurangi radiasi kosmik galaksi yang mencapai permukaannya. Lapisan atmosfer planet memiliki kemampuan untuk menyaring radiasi paling berbahaya yang berasal dari pusat Bima Sakti kita. Sifat berpotensi karsinogenik dari radiasi ini telah diakui untuk waktu yang cukup lama, meskipun masih belum sepenuhnya terkuantifikasi. Saat melewati atom-atom, radiasi tersebut memiliki kemampuan untuk mengionisasi mereka dan dapat melewati tubuh pesawat ruang angkasa standar hampir tanpa hambatan, yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak dan penurunan kemampuan kognitif. Di bumi, selain medan magnetik, kita juga dilindungi oleh air di atmosfera. Namun di Mars dan bulan yang hampir tidak memiliki lapisan gas, diperlukan 2 meter air untuk menghalangi separuh radiasi yang masuk, atau 4 meter tanah. Untuk melindungi diri dari radiasi, Titan memiliki atmosfer dengan lebih dari 50% ketebalan atmosfer bumi. Magnetosfera raksasa Saturnus juga memberikan perlindungan. Sebelum melanjutkan, berlangganan saluran kami jika belum melakukannya, dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk mengikuti video harian kami. Di Titan, tidak diperlukan untuk menggunakan pakaian tekanan. Berbeda dengan sebagian besar planet berbatu dan bulan di tata surya, yang hanya memiliki jejak atmosfera. Atmosfer di Mars sedikit lebih padat daripada vakum laboratorium tipikal di bumi, namun atmosfer kaya di Titan menawarkan tekanan udara yang lebih nyaman bagi pengunjung manusia. Dengan hanya 50% lebih tinggi dari tekanan udara bumi, para kolonis bisa menjelajahi permukaan tanpa perlu menggunakan pakaian tekanan yang tidak nyaman. Atmosfer yang padat di Titan memungkinkan pertukaran panas yang lebih efisien dengan lingkungan, yang akan memerlukan pakaian hangat dan sangat terisolasi, serta respirator pasokan oksigen. Titan memiliki atmosfer nitrogen paling melimpah di tata surya, membuatnya cocok untuk menciptakan udara yang bisa dihirup oleh para kolonis, dengan menambahkan oksigen ke nitrogen yang ada. Atmosfera Titan terdiri dari lebih dari 98% nitrogen, berbeda dengan 78% yang ada di atmosfera bumi. Ini menjadikannya lebih mirip dengan atmosfera bumi daripada yang lain di tata surya. Meskipun tidak mengandung oksigen,
Ada cadangan es air tepat di bawah permukaannya. Dari cadangan ini akan mungkin untuk mendapatkan oksigen untuk bernapas dan untuk pembakaran hidrokarbon. Para kolonos keresidem dalam struktur yang tertutup dengan atmosfer yang dikawal dan menggunakan pakaian angkasa yang canggih untuk aktiviti luar sambil pengeluaran oksigen melalui elektrolisis air atau tanaman yang diubah sesuai secara genetik boleh membantu mencipta persekitaran yang boleh dihirup. Titan memiliki sungai, danau, dan laut, menjadi satu-satunya objek di tata surya selain bumi yang memiliki jumlah cairan permukaan yang signifikan. Cairan di Titan meliputi laut, sungai, danau, serta hujan dan gletser, mirip dengan planet kita. Namun, daripada air, di Titan cairan tersebut terdiri dari metana dan etana, yang tetap cair pada suhu serendah minus 179 derajat Celcius. Titan memiliki sejumlah besar hidrokarbon padat dan cair di permukaannya, dengan potensi untuk menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk sebuah koloni. Sebenarnya itu mengandung lebih banyak gas alam daripada semua cadangan yang diketahui di bumi, ratusan kali lebih banyak. Untungnya, karena atmosferanya tidak mengandung oksigen, cairan-cairan ini tidak mudah terbakar, yang memudahkan transformasinya menjadi bahan bakar. Namun, meskipun tidak terlihat, ada jumlah air yang melimpah. Pada suhu 2 kali lebih rendah dari yang pernah tercatat sebagai suhu terdingin di bumi, air di permukaan Titan akan tetap membeku secara permanen, sekeras granit. Meskipun tidak ada samudra asin di dalamnya, masih ada sejumlah besar air yang beku di permukaan bulan itu dan terperangkap dalam batuan di bawahnya. Para perayaan di Indonesia, kami akan membuat sebuah kue tradisional yang disebut kue kering. Kue ini biasanya terbuat dari tepung, mentega, gula, dan rempah-rempah seperti kayu manis atau vanili. Kue kering sering disajikan sebagai camilan di hari raya atau acara istimewa lainnya. Orang Indonesia sangat menyukai kue kering karena rasanya yang enak dan teksturnya yang renyah. Kue kering juga sering dibagikan sebagai oleh-oleh kepada tamu yang datang berkunjung. Sebaliknya mengandalkan bahan seperti kayu, batu bata, dan logam, seperti yang kita lakukan utamanya di bumi, dunia oranye ini akan ideal untuk menggunakan polimer zaman luang di era konstruksi struktur berkelanjutan di permukaannya. Berkat atmosfer dan medan magnet Saturnus yang padat, yang melindungi permukaan dari radiasi berbahaya, para kolonis dapat membangun habitat langsung di atas tanah, tanpa perlu menggali tempat perlindungan bawah tanah yang luas untuk menghindari bahaya lingkungan luar. Salah satu tantangan utama di Titan adalah masalah energi. Akibat jarak yang jauh dari matahari dan atmosfer satelit yang padat, efisiensi panel surya berkurang. Atmosfer Titan kira-kira 10 kali lebih tebal dari bumi, yang berarti kecerahan langit pada tengah hari disaring oleh lapisan awan padatnya, dapat dibandingkan dengan bumi 5 menit setelah matahari terbenam. Sebuah solusi yang mungkin adalah penggunaan reaktor nuklir canggih atau eksplorasi sumber daya lokal, seperti metana dan etana, untuk menghasilkan energi. Selain itu, penggunaan sumber energi alternatif, seperti energi angin atau hidrogen, bisa menjadi opsi yang layak. Atmosfera Titan mengandung jumlah nitrogen yang signifikan, yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, seperti yang terjadi di planet kita. Meskipun merupakan lingkungan yang tidak ramah, Titan tampaknya menawarkan semua sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan koloni mandiri. Kemandirian ini akan menjadi sangat penting karena jaraknya yang sangat jauh, 1,2 miliar kilometer dari bumi. Produksi makanan akan menjadi tantangan krusial, memerlukan para penduduk koloni untuk mengembangkan sistem pertanian dalam rumah kaca yang dapat beroperasi pada suhu rendah dan menggunakan metana sebagai sumber karbon untuk tanaman. Menumbuhkan mikroorganisme yang tahan untuk mengubah sumber daya lokal menjadi makanan adalah kunci untuk menjamin pasokan pangan yang berkelanjutan. Untungnya, Titan menyediakan semua pupuk yang diperlukan bagi para kolonis untuk menanam tanaman mereka. Atmosferanya yang mengandung nitrogen, metana, dan amonia dalam jumlah yang cukup dapat dimanfaatkan untuk menanam panen dan membangun ekosistem mandiri. Sistem Saturnus mengandung 62 bulan dan cincin yang terdiri dari miliaran partikel es yang merupakan sumber daya yang berharga. Meskipun Titan adalah bulan terbesar planet tersebut dan mewakili sebagian besar masa mengorbit Saturnus, badan lain dalam sistem Saturnian juga memiliki potensi ekonomi dan eksplorasi yang signifikan. Misalnya, bulan Enceladus memiliki samudra bawah tanah air.
Sebuah instalasi permanen di Titan akan sempurna sebagai pos avansado dan platform peluncuran untuk berbagai misi di sistem tata surya luar. Cara paling sederhana dan hemat biaya untuk menjelajahi Titan akan melalui penerbangan dengan sepasang sayap, memanfaatkan gravitasinya yang hanya sekitar 14% dari bumi, sedikit lebih rendah dari bulan kita. Hubungan yang sangat tinggi antara kepadatan udara dan gravitasi di permukaan bumi secara signifikan mengurangi panjang sayap yang diperlukan untuk pesawat untuk tetap terbang, sehingga menjadi mungkin bagi manusia untuk terbang menggunakan pakaian yang dapat terbuat dengan teknologi yang tersedia saat ini. Khawatir jatuh? Tidak perlu khawatir. Akselerasi jatuh bebas 7 kali lebih kecil daripada di bumi, dan kecepatan maksimum jatuh mempertimbangkan hambatan udara adalah 10 kali lebih kecil. Bahkan dalam jatuh dari ketinggian besar, kecepatan dampak tidak akan melebihi 18 km per jam. Ini pasti tidak berarti bahwa Elon Musk atau NASA akan mengubah rencana mereka untuk misi masa depan. Sayangnya, Titan adalah dunia yang jauh. Karakteristik menjanjikan tidak akan cukup untuk meyakinkan penduduk bumi untuk berinvestasi setidaknya 400 miliar untuk misi ke sana, sementara kita bisa menanam bendera kita di Mars dalam waktu 20 tahun dengan biaya hanya 100 miliar. Eksplorasi Titan, tanpa ragu, akan melibatkan proses kolonisasi. Kunjungan singkat yang direncanakan ke Mars tidak akan cukup. Diperlukan pembangunan pesawat luar angkasa yang dirancang khusus untuk mengangkut sejumlah besar manusia dan sumber daya penting untuk bertahan hidup di Titan. Pesawat luar angkasa tersebut harus sepenuhnya mandiri untuk perjalanan jangka panjang dan mampu menjaga kehidupan manusia selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Seleksi dan pelatihan awak yang akan tinggal di Titan akan membutuhkan perhatian khusus. Astronot harus memiliki keterampilan multidisiplin dalam ilmu pengetahuan, teknik, kedokteran, dan bidang lain yang penting untuk kelangsungan hidup. Untuk persiapan yang memadai, akan bijaksana untuk mengirim misi robotik canggih sebelum mengirim manusia. Robot bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai tugas, seperti membangun tempat perlindungan, mengumpulkan sumber daya, dan mempersiapkan lahan untuk menerima tim manusia. Ketika tiba di Titan, astronot harus memastikan pendaratan aman dan memulai pendirian koloni. Pada tahap ini, akan diperlukan untuk membangun tempat tinggal, memproduksi makanan, dan menerapkan sistem pendukung kehidupan yang sesuai dengan kondisi unik Titan. Ini akan memerlukan sejumlah besar sumber daya keuangan dan hanya akan dapat diwujudkan ketika kita berhasil mengembangkan teknologi propulsi yang lebih efisien daripada roket kimia. Ini tidak akan tercapai dalam 2 dekade, bahkan dalam 1 abad. Kemungkinan hanya akan mulai benar-benar mempertimbangkan kemungkinan ini beberapa abad dari sekarang. Bahkan setelah kita mengekstraksi pelajaran pertama dari kolonisasi Mars, keberhasilan tidaklah terjamin.